kita harus buka kitab Tahzibut Tahzib kalangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oh, itu kan. Lalu buka lagi kitab tahzibnya itu. Itu udah kerjaan lagi, udah seminggu lagi tuh buka tahzib itu. Nah, setelah tahzib itu baru kita lihat riwayat masing-masing orang ini. Nah, itu harus kita baca kitab Tarikhur Ruwat. Kita baca kitab Mu'jam I'tidal. Jadi untuk mentakhrij hadis itu bisa 1 bulan. Tapi dengan IT itu 1 jam selesai. Tinggal. Nah, karena itu saya lihat di Universitas Muhammadiyah Malang, setiap mahasiswa baru itu dikasih metode mentakhrij hadis. Gitu kan, ada di laptop itu atau di HP itu ada ini, sudah ada manualnya. Klik ini keluar set, klik ini keluar ini. Nilai milenial kayak gini nih Pak. Jadi kita harus mau nggak mau begitu Pak. Jadi memang ya perlu percepatan ya seperti ini. Nah ini untuk contoh. Nah coba kalau ilmu nahu misalnya, coba ngajar nahu ya, misalnya dengan 10 kali baca, 10 tahapan, kita sudah bisa mengenal mubtada khobar misalnya, atau fi'il fa'il. Nah, ini tantangan kita. Ya, mungkin di pondok pesantren kan tidak terukur itu ya. Kapan ngertinya ya terserah aja gitu kan. Nah, era milenial nggak mau dia. Saya ingin provinsi yang memiliki nilai indeks tertinggi toleransi adalah Papua Barat, yaitu 80%. Sedangkan nilai terendah, yaitu Provinsi Aceh, dengan nilai 60%. Nah, ini memang indeks kerukunan umat beragama yang dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2004. Kemudian selanjutnya terkait dengan pendidikan agama Islam. Apakah karena kemudahan akses internet akibat dari globalisasi dan perkembangan IT kemudian membawa manusia pada persoalan-persoalan moralitas, khususnya masalah intoleransi, atau barangkali praktik intoleransi dapat dengan mudah terjadi, khususnya melalui media sosial yang sangat terbuka lebar sekarang ini. Lantas bagaimana pembelajaran PAI di sekolah menanggapi isu-isu toleransi di era milenial? Pak Prof dan Bapak Ibu sekalian, pentingnya sikap toleran di era milenial. What is mean milenial? Istilah era milenial bisa dikatakan periode keemasan generasi milenial. Milenial merupakan kata benda yang berarti pengikut atau kelompok. Milenial itu lahir pada tahun 1981 sampai dengan tahun 2000. Menurut Pak Prof. Abudin Nata, milenial selanjutnya menjadi sebutan untuk sebuah masa yang terjadi setelah era global atau era modern. Karena itu, era milenial dapat pula disebut era post-modern. Era ini oleh sebagian pakar diartikan sebagai era back to spiritual and moral atau basic to religion, yaitu masa kembali kepada ajaran spiritual, moral, dan agama. Kita melihat sejenak karakteristik generasi milenial. Dalam paparan di dalam bukunya Pak Prof. Abudin Nata menyebutkan bahwa permasalahan tantangan yang terjadi di era generasi milenial antara lain, yang pertama suka dengan kebebasan, kedua senang melakukan personalisasi, yang ketiga mengendalikan kecepatan informasi, yaitu instant, siap saji, 13 cenderung bebas kebarat-baratan, dan tidak memperhatikan etik dan aturan formal, adat istiadat, serta tata krama. Nah, kalau kita melihat sedikit interpretasi nilai-nilai toleransi di era milenial, kalau ada slide bisa kita lihat dalam bulatan-bulatan, saling menghargai dan menghormati, mengakui hak orang lain,
menghargai eksistensi orang lain, sikap untuk menerima perbedaan, kemudian kerjasama, kemudian kebebasan berekspresi. Ini adalah sesuatu yang kita kategorikan dalam interpretasi nilai-nilai toleransi di era milenial. Lalu kita kaitkan bagaimana dengan pembelajaran PAI. Ada beberapa cara terkait dengan pembelajaran PAI di era milenial. Yang pertama, menonjolkan segi-segi persamaan dalam agama. Yang kedua, tidak memperdebatkan segi-segi perbedaan dalam internal agama. Yang ketiga, melakukan kegiatan sosial yang melibatkan para pemeluk agama yang berbeda. Kemudian yang keempat, perubahan orientasi pendidikan agama pada pengembangan aspek universal Rabbaniyah. Yang kelima, menguatkan pembinaan individu yang mengarahkan pembentukan pribadi yang memiliki budi pekerti yang luhur dan akhlakul karimah. Kalau pendidikan agama Islam gaya lama itu lebih bersifat doktrin, dogmatik, hafalan dibandingkan dengan pembelajaran PAI di era milenial. Perubahan orientasi pembelajaran PAI. Saya melihat dalam pendapat Pak Prof, dalam konteks era milenial seperti sekarang ini, cara yang ditempuh pendidikan Islam bukanlah mempertentangkan antara paham Islam model ulumuddin yang bercorak lokal, al-fiqh al-islami yang bercorak kanokial dan kritikal, dan dirasa Islamiyah, Islamic Studies yang bercorak global. Dan bukan pula dengan cara memilih yang satu dan meninggalkan yang lainnya. Melainkan, menurut Pak Prof. Abudinata, melainkan dengan memadukan, mengkolaborasi, dan mengintegrasikannya, mengingat pada masing-masing paham Islam tersebut terdapat nilai-nilai positif yang dibutuhkan oleh generasi milenial. Itu halaman selanjutnya, Tengku Amir. Iya. Terima kasih. Pendidikan, pendekatan paling cocok. Ini menurut Raihani dan beberapa pakar pendidikan Islam membagikan model PAI. Yang pertama, pengajaran ke dalam agama. Kedua, pengajaran tentang agama. Yang ketiga, pengajaran dari agama. Pendekatan paling cocok yaitu pendidikan dari agama, yaitu dari substansi agama itu sendiri. Sejauh mana guru PAI menggali nilai toleransi dari ajaran agama, kemudian mengejawantahkannya dalam kurikulum, yaitu nilai-nilai toleransi yang disebutkan di atas. Maka pembelajaran PAI akan relevan dengan perkembangan zaman, khususnya sesuai dengan generasi milenial. Penutup, dari beberapa tampilan yang saya sampaikan di atas, ada 3 kesimpulan. Yang pertama, hendaknya pembelajaran PAI di era milenial berlangsung dalam wadah yang terbuka, tidak dogmatis, dan berupaya membumikan nilai-nilai toleransi kepada siswa. Karakteristik model ini disebut dengan pendidikan dari agama. Demikian Pak Prof yang dapat saya sajikan. Mohon arahan dan bimbingannya, dan juga kepada kawan-kawan mohon juga masukan dan koreksinya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Prof. Baik, saya kira artinya, isinya dan seterusnya. Jadi sering Pak Dirjen dulu mengatakan, Dirjen Kadis Pak Kamarudin Amin, bahwa PAI ini kurang menarik, baik dari segi metodologi maupun dari segi materinya. Masih ada tuannya.
clippingnya di koran masih ada itu. Jadi PAI ini dianggap kurang menarik dari segi metodologi pembelajarannya maupun dari segi materinya. Materi yang menarik dengan apa dalam konteks global dan milenial sekarang. Nah, perkuliahan kita saat ini sudah ditantang ya untuk melahirkan model-model pembelajaran yang lebih menarik sehingga PAI itu tidak ketinggalan, tidak. Jadi PAI itu tetap diminati. Itu bagaimana metodologinya supaya bisa tidak kalah dengan mata-mata pelajaran lain. Yang kedua, dari segi pun kita harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sekarang. Masyarakat milenial tadi memulai ciri-ciri seperti itu. Nah, dengan masyarakat ciri-ciri seperti itu, kebutuhan terhadap agama yang bagaimana? Tampilan sajian pendidikan agamanya itu ya seperti apa yang mereka butuhkan. Yang kedua, metode pembelajarannya juga seperti apa. Tapi di dalam topik ini memang tekanannya pada materi ya, PAI yang dibutuhkan oleh milenial. Tadi sudah dikemukakan yaitu PAI yang berwawasan global, misalnya ya PAI yang mengembangkan ajaran tawasud, ya, ajaran yang moderat, Al-Baqarah 143 itu. Ajaran yang menekankan tawazun, ajaran yang menekankan tarohum, ajaran yang menekankan takarum, ajaran yang menekankan tawatun, ajaran yang menekankan ta'awun. Nah, seperti itu. Karena masyarakat global itu intinya masyarakat yang menjadi satu di dunia ini. Satu itu dalam arti global village. Apa yang dirasakan orang, di kita dirasakan. Apa yang kita dirasakan orang lain. Nah, karena itu sekat-sekat ini harus tidak ada lagi jarak. Karena kalau saling mengunci, ya ini bahaya gitu. Bahaya sekali kalau saling mengunci. Nah, kalau misalnya kita nggak peduli pada negara lain, lalu negara lain tidak peduli pada kita, ini bahaya. Karena misalnya tidak ada negara di dunia yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Sandang pangan pertama itu kita pangan lah. Itu harusnya dunia, pertumbuhan global. Nah, maka di sini PAI ini yang memberikan dorongan, memberikan landasan, yaitu dengan ajaran-ajaran ta'awun, takarum, dan seterusnya. Nah, yang kedua, kita juga lihat bahwa penggunaan IT ini juga banyak disalahgunakan ya. Walaupun sudah ada undang-undang IT ya. Nah, ini terjadi hoax ya. Dan itu kalau saya baca tulisannya Radar Pancadhana yang mengenai kejahatan internet. Jadi di dalam IT itu ibarat gunung es. Gunung es itu kan ada bagian sedikit terlihat di permukaan, tapi di bawahnya itu besar sekali nggak kelihatan. Itu. Jadi IT itu, internet itu seperti itu gambarannya. Ada bagian bawah yang nggak kelihatan seperti gunung es itu. Ini yang disebut sebagai the dark web. Nah, the dark web ini dikendalikan oleh orang-orang tertentu ya. Hanya orang tertentu yang mengendalikan ini. Yang nggak kelihatan dia, nggak kelihatan. Tetapi dia bisa mengetahui privasi orang. Ya, rahasia-rahasia orang sudah bisa diketahui. Kalau misalnya ada orang ini sakit, dia pergi ke dokter, lalu dicek oleh lab darahnya dan sebagainya, hasilnya bla 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 bla, ada di komputer, itu tanpa dia minta pun, dia sudah tahu. Nah, itu. Halo? Ya, halo Prof. Bisa diikuti ya? Ya, bisa. Jadi yang dedak nanti saya bisa sampaikan tulisan Radar Pancadhana, kejahatan internet. Ada the dark web. Jadi bagian dalam ini bisa digunakan untuk kejahatan. Dan itu data-data pribadi itu bisa diakses. Bahkan misalnya nomor-nomor rekening orang, nomor-nomor PIN itu bisa dilacak.
lewat itu. Nah di sini bagaimana agama memberikan peranan, memberi landasan moral, etik, dan akhlak. Nah, ini di sini ini tantangan kita berat. Tantangan kita berat, ya. Nah, sedangkan kita tidak bisa keluar dari IT itu, nggak bisa. Hidup sekarang tanpa IT sudah nggak ada tempat. Sudah nggak ada tempat bagi orang yang tidak menguasai IT sekarang ini. Karena semua itu sudah diprogram IT. Kita mau ngambil uang pakai IT. Transfer segala macam sudah pakai IT. Belanja sudah pakai online semua. Jadi ini, nah yang ketiga, ada hal menarik. Bahwa era global ini terjadi yang namanya disruption, terjadi dislocation, terjadi disorientation. Kenapa? Karena teknologi bisa mengambil pekerjaan orang. Pekerjaan yang sifatnya rutin, pekerjaan yang sifatnya mengulang-ulang, pekerjaan yang sifat linear itu di take over oleh teknologi, oleh smart teknologi. Lalu orang kemudian menjadi kehilangan pekerjaan. Nah, ini tantangan. Maka terjadi disorientation. Mau kemana ini kita? Terjadi dislocation, nggak jelas arah kita di mana. Terjadi disruption, kacau balau. Misalnya si A sudah menyiapkan ini. Tahu-tahu pas sudah disiapkan, orang bukan butuh itu lagi. Contoh misalnya seorang pedagang, dia bikin kios segala macam lah ya. Pas dia buka, orang nggak datang ke situ. Kenapa? Karena orang udah malas pergi ke kios itu. Sudah pakai online. Akhirnya ini yang disruption. Kacau ini itu kan. Saya dengar itu lebih dari 30% sekarang pertokoan itu udah close, udah tutup. Karena orang udah jarang, kalau hanya sekedar beli sikat gigi, beli odol, ngapain pergi keluar dan seterusnya, misalnya gitu. Halo? Iya, Halo? Prof. Nah, Sedikit lagi ya. ya kami Nah, masih. kalau begitu pekerjaan manusianya apa? Nah, ada radar Pancahana bilang begini. Kalau pekerjaan manusia bisa di take over oleh IT, jangan-jangan manusia ini sebenarnya belum, waktu membuat IT itu belum menggunakan kemampuan unggulannya. Gitu. Jadi baru kemampuan yang masinal, kata dia, kemampuan masinal dan baru otak kiri yang dipakai lah gitu kan. Kan otak itu ada dua kata ahli kan. Otak kiri, otak kanan. Otak kiri itu yang linear ya, yang ulang-ulang, itu otak kiri. Otak kanan itu yang bisa melakukan yang ideal, yang lompat. Nah, jadi produk teknologi sekarang ini jangan-jangan manusia baru menggunakan otak kirinya. Kalau kena dengan otak kirinya bisa disaingi dia. Ya, bisa disaingi akibatnya kehilangan kerjaan. Karena itu Haidar Bagir bilang mungkin masih ada otak manusia yang lain. Lalu dia temukan yaitu 3, yaitu daya intuisi, daya imajinasi, dan daya moral. Nah, disinilah agama berperan. Ketika daya intuisi itu adalah pensucian diri isinya. Diri kita bersih dengan cara zuhud, taubat, warok, dan seterusnya seperti ada dalam tasawuf, maka dari situ datang ilham, datang hidayah, datang taufik, datang isyrokiyah, datang mauhubah, datang laduni, atau di Jawa itu dibilang datang wangsit, datang taufik. Nah, ini yang disebut dengan intuisi karena ada pembersihan diri dan itu wilayah agama. Nah, jadi dengan begitu manusia bisa menggunakan kekuatan imajinasi, intuisi, dan daya moralnya, dan itu ternyata peranan agama di situ. Nah, bagaimana agama membimbing orang supaya tetap dalam kesucian dirinya itu, lalu dia mendapatkan intuisi tadi. Nah, lalu dia contohkan bahwa temuan-temuan ilmiah itu ternyata tidak semuanya dihasilkan oleh riset empirik, riset eksperimen. Ada temuan-temuan ilmiah ternyata itu hasil imajinasi, hasil intuisi. Nah, dicontohkan misalnya teori Archimedes tentang air, teori relativisme tentang atom,
Kemudian teori tentang cincin bumi dari Kukele. Jadi ada teori Kukele tentang cincin bumi, itu katanya itu hasil imajinasi dari mimpi dia ketika dalam mimpinya ada seekor ular menggigit ekornya sendiri. Lalu di situ muncul teori tentang cincin bumi dari Kukele. Nah, demikian juga Archimedes. Ketika di dalam tidurnya dia bermimpi tentang air. Lalu dari situ dia merumuskan. Nah, kita semula menduga teori-teori tadi hasil dari riset empirik dan eksperimen. Ternyata itu hasil intuisi. Nah, disinilah nanti orang-orang pesantren. Nah, ini di sini berperanan pendidikan agama lagi. Jadi wilayahnya itu. Nah, inilah beberapa hal yang terjadi di era milenial ini. Jadi agama ditantang untuk tetap tampil, tetap eksis, untuk mengisi sesuatu yang bisa menyelamatkan manusia dari bahaya IT dan juga menyelamatkan manusia dari kehidupan yang tadi terlepas dari moral penggunaan IT tadi. Di samping kita perlu menghadirkan nilai-nilai agama tadi yang mendukung globalisasi, tapi kita juga tidak terbawa hanyut, ya tidak terbawa arus begitu saja karena ada moralitas tadi. Saya persilakan untuk yang lain mau merespon kepada penyaji atau kepada saya persilakan. Ya, silakan. Mungkin Pak Muslim ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang sudah disampaikan untuk pengembangan makalah ke depan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Ini yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi. Tantangan yang paling berat yang dihadapi saat ini ya masalah IT itu yang Pak Prof sampaikan tadi. Sehingga kalau pembelajaran agama Islam kita ini masih belum bisa menyesuaikan dengan IT, tentu kita nggak susah untuk kita bagaimana, apalagi era milenial saat ini anak-anak muda kita ya, secara realita kita lihat, jadi ya kita katakanlah saat ini sudah pada tingkat malas kalau membaca buku teks. Jadi ini kita melihat ya, ini akan bisa bahaya kalau memang tidak ada alternatif untuk generasi di milenial. Begitu juga dengan guru-guru kita. Guru-guru kita ini kalau masih juga tidak mau menyesuaikan era milenial ini, tentu juga akan tergilas. Nah ini mohon ini tausiah Pak Prof nih. Ini di satu sisi realita anak-anak muda kita sudah pada tingkat malas yang stadium tinggi untuk membaca. Kemudian di satu sisi guru kita juga masih memaksakan menyaji buku teks itu. Jadi ada yang guru-guru tradisional masih tulis di papan tulis. Kemudian ada yang guru-guru tradisional duduk kemudian mendikte kata per kata. Ini bagaimana mengatasinya? Mohon arahan Pak Prof. Terima kasih. Yang pertama memang kita mensiasati masalah itu dengan menggunakan IT, ya, yang punya daya tarik dari mereka. Karena itu seluruh ajaran-ajaran agama itu coba dimasukkan ke dalam program-program IT. Sebagai contoh misalnya, kalau kita misalnya mentakhrij hadis, mau menentukan hadis ini sahih, dhaif atau apa. Nah, itu kan kalau kita lakukan secara manual, itu bisa 1 bulan baru selesai satu hadis. Kenapa? Karena kita pertama harus tahu hadis itu ada di mana. Apa di Bukhari, di Muslim, di Nasai, itu harus buka Mu'jam Al-Mufakhros Al-Fadil Hadis karangan Wenseng. Dibuka di situ.
Nah, kita harus pergi ke perpustakaan tuh cari kitabnya. Wah, kitab kan mungkin ada, mungkin enggak itu kitab itu. Itu butuh waktu paling enggak 2 hari itu nyari kitabnya. Bacanya sehari, udah 3 hari. Habis itu udah ketahuan sing ini ada di Bukhari halaman sekian, di Muslim halaman sekian, di Nasai halaman sekian, di Abu Daud sekian. Tapi itu nanti sebelum membuka kitab itu harus dibaca dulu petunjuknya. Ada kode misalnya kalau Bukhari itu B.1 2 misalnya, berarti B di dalam jilid 1 halaman 2. Muslim M. Jadi itu udah ketahuan itu bahwa ini ada di dalam hadis Bukhari. Nah, yang tahap kedua kita lari ke Bukharinya. Kita buka kitab Bukharinya. Itu tahap kedua. Pergi lagi pustakaan nyari Bukharinya. Sudah dapat Bukharinya, kemudian kita mulai tulis hadis itu ya. Misalnya karena kalau ada di 3 kitab, coba di Bukhari gini syad, di Muslim syad, di Nasai syad, 3. Habis itu nanti kita lihat sanadnya. Di Bukhari misalnya 5, di Muslim ada 3, di sini ada 2. Nah, ini mana yang benar? Nah, kan gitu ya ini. Nah, ini yang putus di mana ini? Nah, untuk tahu putus ini kita harus mulai lihat sanad ini. Dari riwayat hidupnya, biografi dan seterusnya. Kita harus buka kitab Tahzibut Tahzib kalangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oh, itu kan. Lalu buka lagi kitab Tahzibnya itu. Itu udah kerjaan lagi, udah seminggu lagi tuh buka tahzib itu. Nah, setelah tahzib itu, baru kita lihat riwayat masing-masing orang ini. Nah, itu harus kita baca kitab Tarikhur Ruwat. Kita baca kitab Mu'jamul I'tidal. Jadi untuk mentakhrij hadis itu bisa 1 bulan. Tapi dengan IT itu 1 jam selesai. 1 jam selesai. Tinggal. Nah, karena itu saya lihat di Universitas Muhammadiyah Malang, setiap mahasiswa baru itu dikasih metode mentakhrij hadis. Gitu kan ada di laptop itu atau di HP itu ada ini, sudah ada manualnya. Klik ini keluar set, klik ini keluar ini, klik ini keluar ini. Jadi dalam 10 kali klik sudah ketahuan sahih atau tidak. Ini contoh Pak itu. Contoh itu. Gitu. Jadi nilai milenial kayak gini nih Pak. Jadi kita harus mau nggak mau begitu Pak. Jadi memang ya perlu percepatan ya seperti ini. Nah, ini untuk contoh. Nah, coba kalau ilmu nahu misalnya. Coba ngajar nahu ya. Misalnya dengan 10 kali baca, 10 tahapan, kita sudah bisa mengenal mubtada khobar misalnya atau fi'il fa'il. Nah, ini tantangan kita. Ya. Mungkin di pondok pesantren kan tidak terukur itu ya. Kapan ngertinya ya terserah aja gitu kan. Nah, era milenial nggak mau dia. Saya ingin 20 hari sudah bisa baca kitab. Nah, itu. Nah, ini tantangan seperti itu mendorong kita ya guru, pemikir ini ditantang di situ. Kalau kita bisa menyajikan gitu, tetap nggak ketinggalan zaman. Itu yang pertama. Yang kedua, dari analisis dan pendapat para pakar dari berbagai diskusi yang saya temukan, di era global ini ada 2 kemampuan yang harus dimiliki. 1, kemampuan global. Kemampuan global ini sebenarnya lebih pada soft skill. Lebih pada sikap mental. Sikap mental apa? Sikap mental kerjasama, sikap mental kooperatif, sikap mental empati, simpati. Jadi sikap mental ini disebut dengan soft skill. Ya, kreatif, inovatif, kolaboratif. Ini nih, kalau saya sering bilang sikap 6C. Cerdas, cermat, cepat, kreatif, kolaboratif. Ya, apa itu sudah berapa itu ya? Cepat, cerdas, cermat, kreatif, kolaboratif, komunikatif. Jadi 6C itu yang soft skill-nya. Siapa yang nggak punya soft skill itu akan tertinggal. 6C tadi. Nah,
baru nanti technical skill. Technical skill itu ya kemampuan-kemampuan teknis gitu, mengoperasikan laptop, atau kemampuan buat bikin desain grafis atau bikin yang hal-hal teknis lah, termasuk misalnya membuat desain pakaian, desain bangunan. Itu keterampilan-keterampilan itu dikuasai. Nah, cuman technical skill ini harus cepat sekali perubahannya. Kenapa? Karena orang milenial itu cepat bosan. Hari ini begini, besok ganti. Biasanya makanan. Makanan itu didevelop terus. Nah, ini disebut dengan industri kreatif. Industri kreatif. Jadi harus ada novelty, inovasi terus-menerus. Nah, kalau kita tidak meng-create, tidak menginovasi keterampilan kita akan tidak laku. Nah, kalau tidak laku, jadi pengangguran kita. Ini tantangan ya. Jadi kita punya keahlian, jangan hanya di situ. Kalau keahlian kita hanya itu doang, ternyata orang tidak butuh lagi keahlian begitu, karena sudah diganti oleh yang lain. Nganggurlah kita. Nah, jadi technical skill ini harus diimprove terus. Ya, Prof, sedangkan sekedar skill lagi ya. Itu bukan untuk membangun kerjasamanya. Gimana? Silakan. Ya, sekedar mengingatkan tinggal waktunya 1 menit lagi, Prof. Ya. Ya, jadi saya sih setia saja kalau misalnya mau dibuka lagi forumnya, atau kalau mau dicukupkan, ya saya kira untuk makalah yang terakhir, catatan-catatan saya, dan yang kedua tadi penyajian itu saya kira seperti itulah era milenial itu PAI ditampilkan. Ya, mudah-mudahan kita bisa. Ini tantangan bagi kita, nih challenging ini, tantangan bagi kita ini. Tantangan kita. Nanti kita ngajar di pondok pesantren, itu sudah nggak perlu lain, cukup pegang HP saja sudah cukup. Kenapa? Karena di HP semua ada kitab. Ya, mulai Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Ana, semua ada. Cara mentakhrij hadis, mau belajar lagu Bayati, Sobah, Nawan, Hijaz, Jiharkah, ada semua, ada. Cuman pesantren-pesantren dalam provinsi yang memiliki nilai indeks tertinggi toleransi adalah Papua Barat, yaitu 80%. Sedangkan nilai terendah yaitu Provinsi Aceh dengan nilai 60%. Nah, ini memang indeks kerukunan umat beragama yang dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2004. Kemudian selanjutnya terkait dengan pendidikan agama Islam. Apakah karena kemudahan akses internet akibat dari globalisasi dan perkembangan IT kemudian membawa manusia pada persoalan-persoalan moralitas, khususnya masalah intoleransi, atau barangkali praktik intoleransi dapat dengan mudah terjadi, khususnya melalui media sosial yang sangat terbuka lebar sekarang ini. Lantas bagaimana pembelajaran PAI di sekolah menanggapi isu-isu toleransi di era milenial? Pak Prof dan Bapak Ibu sekalian, pentingnya sikap toleran di era milenial. What is mean milenial? Istilah era milenial bisa dikatakan periode keemasan generasi milenial. Milenial merupakan kata benda yang berarti pengikut atau kelompok. Milenial itu lahir pada tahun 1981 sampai dengan tahun 2000. Menurut Pak Prof Abudin Nata, milenial selanjutnya menjadi sebutan untuk sebuah masa yang terjadi setelah era global atau era modern. Karena itu, era milenial dapat pula disebut era post-modern. Era ini oleh sebagian pakar diartikan sebagai era back to spiritual and moral atau basic to religion, yaitu masa kembali kepada ajaran spiritual, moral, dan agama. Kita melihat sejenak karakteristik generasi milenial.
dalam paparan di dalam bukunya Pak Prof. Abudinata menyebutkan bahwa permasalahan tantangan yang terjadi di era generasi milenial antara lain, yang pertama suka dengan kebebasan, kedua senang melakukan personalisasi, yang ketiga mengendalikan kecepatan informasi, yaitu instant, siap saji, keempat suka belajar, 5 bekerja dengan lingkungan inovatif, 6 aktif berkolaborasi, 7 hiperteknologi, 8 kritikal, ya, ini berbasis berpikir out of the box, kaya ide dan gagasan. 9 confident, ya, ini mereka sangat percaya diri dan berani mengungkapkan pendapat tanpa ragu-ragu. 10 connected, ya, ini merupakan generasi yang pandai bersosialisasi, terutama dalam komunitas yang mereka ikuti. 11 berselancar di sosial media dan internet sebagai akibat dan ketergantungan yang tinggi terhadap internet dan media sosial. Mereka menjadi pribadi yang malas, tidak mendalam, tidak membumi, atau tidak bersosialisasi. Yang ke-12, cenderung lemah dalam nilai-nilai kebersamaan, kegotong royongan, kehangatan lingkungan, dan kepedulian sosial. Dan ke-13, cenderung bebas kebarat-baratan dan tidak memperhatikan etik dan aturan formal, adat istiadat, serta tata krama. Nah, kalau kita melihat sedikit interpretasi nilai-nilai toleransi di era milenial, kalau ada slide bisa kita lihat dalam bulatan-bulatan, saling menghargai dan menghormati, mengakui hak orang lain, menghargai eksistensi orang lain, sikap untuk menerima perbedaan, kemudian kerjasama, kemudian kebebasan berekspresi. Ini adalah sesuatu yang kita kategorikan dalam interpretasi nilai-nilai toleransi di era milenial. Lalu kita kaitkan bagaimana dengan pembelajaran PAI. Ada beberapa cara terkait dengan pembelajaran PAI di era milenial. Yang pertama, menonjolkan segi-segi persamaan dalam agama. Yang kedua, tidak memperdebatkan segi-segi perbedaan dalam internal agama. Yang ketiga, melakukan kegiatan sosial yang melibatkan para pemeluk agama yang berbeda. Kemudian yang keempat, perubahan orientasi pendidikan agama pada pengembangan aspek universal Rabbaniyah. Dan kelima, menguatkan pembinaan individu yang mengarahkan pembentukan pribadi yang memiliki budi pekerti yang luhur dan akhlakul karimah. Kalau pendidikan agama Islam gaya lama itu lebih bersifat doktrin, dogmatik, hafalan dibandingkan dengan pembelajaran PAI di era milenial. Perubahan orientasi pembelajaran PAI. Saya melihat dalam pendapat Pak Prof, dalam konteks era milenial seperti sekarang ini, cara yang ditempuh pendidikan Islam bukanlah mempertentangkan antara paham Islam model ulumuddin yang bercorak lokal, al-fiqh al-islami yang bercorak kanokial dan kritikal, dan dirasah Islamiyah, Islamic Studies yang bercorak global. Dan bukan pula dengan cara memilih yang satu dan meninggalkan yang lainnya. Melainkan, menurut Pak Prof. Abudinata, melainkan dengan memadukan, mengkolaborasi, dan mengintegrasikannya, mengingat pada masing-masing paham Islam tersebut terdapat nilai-nilai positif yang dibutuhkan oleh generasi milenial.
Itu halaman selanjutnya, Tunggu Amir. Iya. Terima kasih. Pendidikan, pendekatan paling cocok. Ini menurut Raihani dan beberapa pakar pendidikan Islam membagikan model PAI. Yang pertama, pengajaran ke dalam agama. Kedua, pengajaran tentang agama. Yang ketiga, pengajaran dari agama. Pendekatan paling cocok yaitu pendidikan dari agama, yaitu dari substansi agama itu sendiri. Sejauh mana guru PAI menggali nilai toleransi dari ajaran agama, kemudian mengejawantahkannya dalam kurikulum, yaitu nilai-nilai toleransi yang disebutkan di atas. Maka pembelajaran PAI akan relevan dengan perkembangan zaman, khususnya sesuai dengan generasi milenial. Penutup, dari beberapa tampilan yang saya sampaikan di atas, ada 3 kesimpulan. Yang pertama, hendaknya pembelajaran PAI di era milenial berlangsung dalam wadah yang terbuka, tidak dogmatis, dan berupaya membumikan nilai-nilai toleransi kepada siswa. Karakteristik model ini disebut dengan pendidikan dari agama. Kedua, hendaknya guru PAI melakukan integralisasi pendidikan Islam ulumuddin, al-fikri al-islami, dan dirasa Islamiyah yang disampaikan oleh Pak Prof. Abu Dinata tadi. Pola pembelajaran PAI seperti ini menurut kompetensi profesionalitas guru PAI untuk menginternalisasikan nilai-nilai toleransi dalam pembelajarannya. Yang ketiga, di era milenial hendaknya guru PAI menginternalisasi nilai-nilai toleransi secara komprehensif kepada siswa, tidak terkotak-kotak ataupun pasif. Caranya yaitu menginternalisasikan nilai-nilai toleransi sepenuhnya, seperti mengakui hak orang lain sepenuhnya, menghargai eksistensi mereka, memberikan ruang kebebasan berekspresi, kerjasama saling menerima perbedaan, saling menghargai dan menghormati. Di samping itu, guru PAI perlu melibatkan berbagai komponen sekolah. Demikian Pak Prof yang dapat saya sajikan. Mohon arahan dan bimbingannya, dan juga kepada kawan-kawan, mohon juga masukan dan koreksinya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Prof. Baik, saya kira artinya, isinya, dan seterusnya. Jadi sering Pak Dirjen dulu mengatakan, Dirjen Kadis Pak Kamarudin Amin, bahwa PAI ini kurang menarik, baik dari segi metodologi maupun dari segi materinya. Masih ada itu anunya, apa namanya, clippingnya di koran, itu masih ada itu. Jadi PAI ini dianggap kurang menarik dari segi metodologi pembelajarannya maupun dari segi materinya. Materi yang menarik dengan apa? Dalam konteks global dan milenial sekarang ini. Nah, perkuliahan kita saat ini sudah ditantang ya untuk melahirkan model-model pembelajaran yang lebih menarik, sehingga PAI itu tidak ketinggalan, tidak. Jadi PAI itu tetap diminati. Itu bagaimana metodologinya supaya bisa tidak kalah dengan mata-mata pelajaran lain. Yang kedua, dari sisinya pun kita harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sekarang. Masyarakat milenial tadi memulai ciri-ciri seperti itu. Nah, dengan masyarakat ciri-ciri seperti itu, kebutuhan terhadap agama yang bagaimana? Tampilan sajian pendidikan agamanya itu ya seperti apa yang mereka butuhkan. Yang kedua, metode pembelajarannya juga seperti apa. Tapi di dalam topik ini memang tekanannya pada materi ya, PAI yang dibutuhkan oleh milenial. Tadi sudah dikemukakan, yaitu PAI yang berwawasan global, misalnya ya PAI yang mengembangkan ajaran tawasud, ya,
ajaran tawasud, ajaran yang moderat, Al-Baqarah 143 itu. Ajaran yang menekankan tawazun, ajaran yang menekankan tarohum, ajaran yang menekankan takarum, ajaran yang menekankan tawatun, ajaran yang menekankan ta'awun. Nah, seperti itu. Karena masyarakat global itu intinya masyarakat yang menjadi satu di dunia ini. Satu itu dalam arti global village. Apa yang dirasakan orang, di kita dirasakan. Apa yang kita dirasakan kita, dirasakan orang lain. Nah, karena itu sekat-sekat ini harus tidak ada lagi jarak. Karena kalau saling mengunci, ya ini bahaya gitu. Bahaya sekali kalau saling mengunci. Nah, kalau misalnya kita nggak peduli pada negara lain, lalu negara lain tidak peduli pada kita, ini bahaya. Karena misalnya tidak ada negara di dunia yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Sandang pangan pertama itu kita pangan lah. Itu hampir sebagai dunia, pertumbuhan global. Nah, maka di sini PAI ini yang memberikan dorongan, memberikan landasan, yaitu dengan ajaran-ajaran ta'awun, takarum, dan seterusnya. Nah, yang kedua, kita juga lihat bahwa penggunaan IT ini juga banyak disalahgunakan ya. Walaupun sudah ada undang-undang IT ya. Nah, ini terjadi hoax ya. Dan itu kalau saya baca tulisannya Radar Pancadhana yang mengenai kejahatan internet. Jadi di dalam IT itu ibarat gunung es. Gunung es itu kan ada bagian sedikit terlihat di permukaan, tapi di bawahnya itu besar sekali nggak kelihatan. Itu. Jadi IT itu, internet itu seperti itu gambarannya. Ada bagian bawah yang nggak kelihatan seperti gunung es itu. Ini yang disebut sebagai the dark web. Nah, the dark web ini dikendalikan oleh orang-orang tertentu ya. Hanya orang tertentu yang mengendalikan ini. Yang nggak kelihatan dia, nggak kelihatan. Tetapi dia bisa mengetahui privasi orang. Ya, rahasia-rahasia orang sudah bisa diketahui. Kalau misalnya ada orang ini sakit, dia pergi ke dokter, lalu dicek oleh lab darahnya dan sebagainya, hasilnya bla 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 bla, ada di komputer, itu tanpa dia minta pun dia sudah tahu. Nah, itu. Halo? Ya, halo Bro. Bisa diikuti ya? Ya, bisa. Jadi yang dedak nanti saya bisa sampaikan tulisan Radar Pancadhana, kejahatan internet. Ada the dark web. Jadi bagian dalam ini bisa digunakan untuk kejahatan. Dan itu data-data pribadi itu bisa diakses. Bahkan misalnya nomor-nomor rekening orang, nomor-nomor PIN itu bisa dilacak lewat itu. Nah, di sini bagaimana agama memberikan peranan, memberi landasan moral, etik, dan akhlak. Nah, ini di sini ini tantangan kita berat. Tantangan kita berat, ya. Nah, sedangkan kita tidak bisa keluar dari IT itu, nggak bisa. Hidup sekarang tanpa IT sudah seperti nggak ada tempat. Sudah nggak ada tempat bagi orang yang tidak menguasai IT sekarang ini. Karena semua itu sudah diprogram IT. Kita mau ngambil uang pakai IT. Transfer segala macam sudah pakai IT. Belanja sudah pakai online semua. Jadi ini, nah yang ketiga, ada hal menarik. Bahwa era global ini terjadi yang namanya disruption, terjadi dislocation, terjadi disorientation. Kenapa? Karena teknologi bisa mengambil pekerjaan orang. Pekerjaan yang sifatnya rutin, pekerjaan yang sifatnya mengulang-ulang, pekerjaan yang sifat linear itu di take over oleh teknologi, oleh smart teknologi. Lalu orang kemudian menjadi kehilangan pekerjaan. Nah, ini tantangan. Maka terjadi disorientation. Mau kemana ini kita? Terjadi dislocation, nggak jelas arah kita di mana. Terjadi disruption, kacau balau. Misalnya si A sudah menyiapkan ini.
Tahu-tahu pas sudah disiapkan, orang bukan butuh itu lagi. Contoh misalnya seorang pedagang, dia bikin kios segala macam lah ya. Pas dia buka, orang nggak datang ke situ. Kenapa? Karena orang udah malas pergi ke kios itu. Sudah pakai online. Akhirnya ini yang disruption. Kacau ini itu kan. Saya dengar itu lebih dari 30% sekarang pertokoan-pertokoan itu udah close, udah tutup. Karena orang udah jarang, udah kalau hanya sekedar beli sikat gigi, beli odol, ngapain pergi keluar dan seterusnya, misalnya gitu. Halo? Halo? Iya, Prof. Nah, Sedikit lagi ya. ya kami masih Kalau begitu pekerjaan manusianya apa? Nah, ada radar Pancahana bilang begini. Kalau pekerjaan manusia bisa di take over oleh IT, jangan-jangan manusia ini sebenarnya belum, waktu membuat IT itu belum menggunakan kemampuan unggulannya. Gitu. Jadi baru kemampuan yang masinal, kata dia, kemampuan masinal dan baru otak kiri yang dipakai lah gitu kan. Kan otak kita ini dua, kata ahli kan. Otak kiri, otak kanan. Otak kiri itu yang linear ya, yang ulang-ulang, itu otak kiri. Otak kanan itu yang bisa melakukan yang ideal, yang lompat. Nah, jadi produk teknologi sekarang ini jangan-jangan manusia baru menggunakan otak kirinya. Kalau kena dengan otak kirinya bisa disaingi dia. Ya, bisa disaingi, akibatnya kehilangan kerjaan. Karena itu Haidar Bagir bilang mungkin masih ada otak manusia yang lain. Lalu dia temukan yaitu 3, yaitu daya intuisi, daya imajinasi, dan daya moral. Nah, disinilah agama berperan. Ketika daya intuisi itu adalah pensucian diri isinya. Diri kita bersih dengan cara zuhud, taubat, warok, dan seterusnya seperti ada dalam tasawuf, maka dari situ datang ilham, datang hidayah, datang taufik, datang isyrokiyah, datang mauhubah, datang laduni, atau di Jawa itu dibilang datang wangsit, datang taufik. Nah, ini yang disebut dengan intuisi karena ada pembersihan diri dan itu wilayah agama. Nah, jadi dengan begitu manusia bisa menggunakan kekuatan imajinasi, intuisi, dan daya moralnya, dan itu ternyata peranan agama di situ. Nah, bagaimana agama membimbing orang supaya tetap dalam kesucian dirinya itu, lalu dia mendapatkan intuisi tadi. Nah, lalu dia contohkan bahwa temuan-temuan ilmiah itu ternyata tidak semuanya dihasilkan oleh riset empirik, riset eksperimen. Ada temuan-temuan ilmiah ternyata itu hasil imajinasi, hasil intuisi. Nah, dicontohkan misalnya teori Archimedes tentang air, teori relativisme tentang atom, kemudian teori tentang cincin bumi dari Kukele. Jadi ada teori Kukele tentang cincin bumi, itu katanya itu hasil imajinasi dari mimpi dia ketika dalam mimpinya ada seekor ular menggigit ekornya sendiri. Lalu di situ muncul teori tentang cincin bumi dari Kukele. Nah, demikian juga Archimedes. Ketika di dalam tidurnya dia bermimpi tentang air. Lalu dari situ dia merumuskan. Nah, kita semula menduga teori-teori tadi hasil dari riset empirik dan eksperimen. Ternyata itu hasil intuisi. Nah, disinilah nanti orang-orang pesantren. Nah, ini di sini berperanan pendidikan agama lagi. Jadi wilayahnya itu. Nah, inilah beberapa hal yang terjadi di era milenial ini. Jadi agama ditantang untuk tetap tampil, tetap eksis, untuk mengisi sesuatu yang bisa menyelamatkan manusia dari bahaya IT dan juga menyelamatkan manusia dari kehidupan yang tadi terlepas dari moral penggunaan IT tadi. Di samping kita perlu menghadirkan nilai-nilai agama tadi yang mendukung globalisasi, tapi kita juga tidak terbawa hanyut, ya tidak terbawa arus begitu saja, karena ada
moralitas tadi. Saya persilakan untuk yang lain mau merespon kepada penyaji atau kepada saya persilakan. Ya, silakan. Mungkin Pak Muslim ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang sudah disampaikan untuk pengembangan makalah ke depan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Ini yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, tantangan yang paling berat yang dihadapi saat ini ya masalah IT itu yang Pak Prof sampaikan tadi. Sehingga kalau pembelajaran agama Islam kita ini masih belum bisa menyesuaikan dengan IT, tentu kita nggak susah untuk kita bagaimana, apalagi era milenial saat ini anak-anak muda kita ya, secara realita kita lihat, jadi ya kita katakanlah saat ini sudah pada tingkat malas kalau membaca buku teks. Jadi ini kita melihat ya, ini akan bisa bahaya kalau memang tidak ada alternatif untuk generasi di dunia. Begitu juga dengan guru-guru kita. Guru-guru kita ini kalau masih juga tidak mau menyesuaikan era milenial ini, tentu juga akan tergilas. Nah ini mohon ini tausiah Pak Prof nih. Ini di satu sisi realita anak-anak muda kita sudah pada tingkat malas yang stadium tinggi untuk membaca teks. Kemudian di satu sisi guru kita juga masih memaksakan menyaji buku teks itu. Jadi ada yang guru-guru tradisional masih tulis di papan tulis. Kemudian ada yang guru-guru tradisional duduk kemudian mendikte kata per kata. Ini bagaimana mengatasinya? Mohon arahan Pak Prof. Terima kasih. Yang pertama memang kita mensiasati masalah itu dengan menggunakan IT, ya, yang punya daya tarik dari mereka. Karena itu seluruh ajaran-ajaran agama itu coba dimasukkan ke dalam program-program IT. Sebagai contoh misalnya, kalau kita misalnya mentakhrij hadis, mau menentukan hadis ini sahih, doib, atau apa. Nah, itu kan kalau kita lakukan secara manual, itu bisa 1 bulan baru selesai satu hadis. Kenapa? Karena kita pertama harus tahu hadis itu ada di mana. Apa di Bukhari, di Muslim, di Nasai, itu harus buka Mu'jam Al-Mufakhros Al-Fadhil Hadis karangan Wenseng. Dibuka di situ. Nah, kita harus pergi ke perpustakaan tuh cari kitabnya. Wah, kitab kan mungkin ada, mungkin enggak itu kitab itu. Itu butuh waktu paling enggak 2 hari itu nyari kitabnya. Bacanya sehari, udah 3 hari. Habis itu udah kata Wenseng ini ada di Bukhari halaman sekian, di Muslim halaman sekian, di Nasai halaman sekian, di Abu Daud sekian. Tapi itu nanti sebelum membuka kitab itu harus dibaca dulu petunjuknya. Ada kode misalnya kalau Bukhari itu B.1, 2 misalnya, berarti B di dalam jilid 1 halaman 2. Muslim M. Jadi itu udah ketahuan itu bahwa ini ada di dalam hadis Bukhari. Nah, yang tahap kedua kita lari ke Bukharinya. Kita buka kitab Bukharinya. Itu tahap kedua. Pergi lagi pustakaan nyari Bukharinya. Sudah dapat Bukharinya, kemudian kita mulai tulis hadis itu ya. Misalnya karena kalau ada di 3 kitab, coba di Bukhari gini syad, di Muslim syad, di Nasai syad, 3. Habis itu nanti kita lihat sanadnya. Di Bukhari misalnya 5, di Muslim ada 3, di sini ada 2. Nah, ini mana yang benar? Nah, kan gitu ya ini. Nah, ini yang putus di mana ini? Nah, untuk tahu putus ini kita harus mulai lihat sanad ini. Dari riwayat hidupnya, biografi, dan seterusnya. Kita harus buka kitab Tahzibut Tahzib, kalangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oh,
Itu kan. Lalu buka lagi kitab tahzibnya itu. Itu udah kerjaan lagi, udah seminggu lagi itu buka tahzib itu. Nah, setelah tahzib itu baru kita lihat riwayat masing-masing orang ini. Nah, itu harus kita baca kitab Tarikhur Ruwat. Kita baca kitab Mu'jamul I'tidal. Jadi untuk mentakhrij hadis itu bisa 1 bulan. Tapi dengan IT itu 1 jam selesai. 1 jam selesai. Tinggal. Nah, karena itu saya lihat di Universitas Muhammadiyah Malang, setiap mahasiswa baru itu dikasih metode mentakhrij hadis. Gitu kan, ada di laptop itu atau di HP itu ada sudah ada manualnya. Klik ini keluar set, klik ini keluar ini, klik ini keluar ini. Jadi dalam 10 kali klik sudah ketahuan sahih atau tidak. Ini contoh Pak itu. Contoh itu. Gitu. Jadi nilai milenial kayak gini nih Pak. Jadi kita harus mau nggak mau begitu Pak. Jadi memang ya perlu percepatan ya seperti ini. Nah, ini untuk contoh. Nah, coba kalau ilmu nahu misalnya. Coba ngajar nahu ya. Misalnya dengan 10 kali baca, 10 tahapan, kita sudah bisa mengenal mubtada khobar misalnya atau fi'il fa'il. Nah, ini tantangan kita. Ya. Mungkin di pondok pesantren kan tidak terukur itu ya. Kapan ngertinya ya terserah aja gitu kan. Nah, era milenial nggak mau dia. Saya ingin 20 hari sudah bisa baca kitab. Nah, itu. Nah, ini tantangan seperti itu mendorong kita ya guru, pemikir ini ditantang di situ. Kalau kita bisa menyajikan gitu, tetap nggak ketinggalan zaman. Itu yang pertama. Yang kedua, dari analisis dan pendapat para pakar dari berbagai diskusi yang saya temukan, di era global ini ada 2 kemampuan yang harus dimiliki. 1, kemampuan global. Kemampuan global ini sebenarnya lebih pada soft skill, lebih pada sikap mental. Sikap mental apa? Sikap mental kerjasama, sikap mental kooperatif, sikap mental empati, simpati. Jadi sikap mental ini disebut dengan soft skill. Ya, kreatif, inovatif, kolaboratif. Ini nih, kalau saya sering bilang sikap 6C. Cerdas, cermat, cepat, kreatif, kolaboratif, ya apa itu sudah berapa itu ya? Cepat, cerdas, cermat, cepat, cerdas, cermat, kreatif, kolaboratif, komunikatif. Jadi 6C itu yang soft skill-nya. Siapa yang nggak punya soft skill itu akan tertinggal. 6C tadi. Nah, baru nanti technical skill. Technical skill itu ya kemampuan teknis, itu mengoperasikan laptop, atau kemampuan bikin desain grafis, atau bikin yang hal-hal teknis lah, termasuk misalnya membuat desain pakaian, desain bangunan. Itu keterampilan itu dikuasai. Nah, cuman technical skill ini harus cepat sekali perubahannya. Kenapa? Karena orang milenial itu cepat bosan. Hari ini begini, besok ganti. Biasanya makanan. Makanan itu didevelop terus. Nah, ini disebut dengan industri kreatif. Industri kreatif. Jadi harus ada novelty, inovasi terus-menerus. Nah, kalau kita tidak meng-create, tidak menginovasi keterampilan kita akan tidak laku. Nah, kalau tidak laku, seperti itulah era milenial itu PAI ditampilkan. Ya, mudah-mudahan kita bisa. Ini tantangan bagi kita, ini challenging ini, tantangan bagi kita ini. Tantangan kita. Nanti kita ngajar di pondok pesantren itu sudah nggak perlu lain, cukup pegang HP saja sudah cukup. Kenapa? Karena di HP semua ada kitab. Ya, mulai Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Ana, semua ada. Cara mentakhrij hadis, mau belajar lagu Bayati, Sobah, Nawan, Hijat, Jiharkah, ada semua ada.